Saya mau bilang buat kita semua hari ini, mari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jangan selalu melihat ke atas, tapi apa yang bisa kita miliki hari ini, apa yang bisa kita raih hari ini, mari kita bersyukur. Harusnya itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti apa maunya Tuhan, apa rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ketika Daud melakukannya, Shalom saudaraku. Kembali sesenang bertemu dengan setiap kita hari ini. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, saya berdoa biarlah saudara selalu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, mengawali hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan kembali menjadi dasar kehidupan kita. Untuk kita terus praktekkan, kita percayai dalam setiap kehidupan kita. Di bawah satu judul yaitu tentang dibalik kelemahan kita. Di bawah judul yaitu tentang dibalik kelemahan kita. Wow, saudaraku, kalau kita bicara tentang kelemahan, siapa kita yang tidak punya kelemahan dalam hidup ini? Mungkin banyak orang yang akan menatap saya dan berkata, ya benarkah saya banyak sekali kelemahan, bahkan kenapa saya diciptakan seperti ini? Saya bahkan kadang iri Kak dengan teman-teman saya, dengan orang lain yang begitu punya banyak talenta, bakat yang ada, tapi sementara saya bingung Kak, apa yang menjadi kelebihan saya? Dengar baik, saya mau bilang hari ini, engkau yang sadar akan setiap kelemahan dan keterbatasan kau hari ini, dengar apa kata firman di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-12, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, saudaraku, menariknya bahwa di balik kelemahan kita, di balik kekurangan kita, di balik keterbatasan kita, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya saya mau bilang gini, tidak ada yang salah dengan apa yang diciptakan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Mungkin kita melihatnya sebagai suatu masalah, mungkin kita melihatnya sebagai suatu kekurangan, mungkin kita melihatnya sebagai suatu keterbatasan, tapi dengar baik, Tuhan melihatnya sebagai rancangan yang indah. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang besar. Di balik kelemahan kita, kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi garam, kita bisa jadi terang bagi banyak orang. Amin. Saudaraku, kalau harus komplain, menurut saya Daud adalah pribadi yang dapat komplain sama Tuhan. Kenapa saudaraku? Daud diciptakan di tengah-tengah saudaranya yang hebat-hebat dan luar biasa. Bayangkan saudaraku, saudara-saudaranya menjadi prajurit-prajurit Saul yang hebat, sementara Daud, ia hanya sebagai gembala domba. Bukankah kadang kita mau komplain sama Tuhan? Kenapa Tuhan ciptakan saya seperti ini dengan kelemahan keterbatasan saya? Tapi apa dengan kata Daud, saudaraku? Daud tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika Daud hanya sebagai gembala domba, apa yang Daud lakukan? Dia menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saya mau bilang buat kita semua hari ini, mari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jangan selalu melihat ke atas, tapi apa yang bisa kita miliki hari ini, apa yang bisa kita raih hari ini, mari kita bersyukur. Harusnya itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti apa maunya Tuhan, apa rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ketika Daud melakukannya, suatu ketika Daud dipilih, saudaraku, suatu hari Nabi Samuel mengurapi dia sebagai seorang raja. Di tengah-tengah saudaranya yang hebat-hebat itu, tetapi Daud yang dipilih menjadi seorang raja. Bahkan tidak cukup sampai di situ, ketika bangsa Israel tidak ada yang berani melawan tentara Filistin, yaitu Goliat yang besar itu, saudaraku, tetapi Daud maju. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Apa yang terjadi? Kemenangan menjadi milik Daud. Karena apa, saudaraku? Bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, tetapi ke dalam keterbatasannya, dia percaya Tuhan sanggup bertindak, Tuhan sanggup berbuat. Biarlah ini juga menjadi pegangan kita hari ini. Di balik kelemahan kita, di balik kekurangan kita, bukan membuat kita down, bukan membuat kita berhenti, bukannya membuat kita mundur, bukannya membuat kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang besar, tetapi membuat kita berani untuk melangkah. Kenapa? Karena ketergantungan kita bergantung kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup bertindak, Tuhan sanggup berbuat. Di balik kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita terima, mari kita bersyukur dengan apa yang bisa kita raih, apa yang kita miliki hari ini. Tetap percaya, tetap setia.
ada rancangan yang sempurna yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau sadarkan kami kembali ya Tuhan. Di balik kelemahan kamilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tidak ada yang salah dengan apa yang kami miliki hari ini. Tidak ada yang salah dengan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu. Rancangan-Mu sempurna ya Tuhan. Ajar kami percaya ya Tuhan, meski di tengah kelemahan kami, meski di tengah kekurangan kami, biarlah semua yang kami miliki hari ini, kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang ada, kami tetap bisa jadi berkat. Tuhan, pakai Daud di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya. Hamba percaya juga hari ini Tuhan akan pakai setiap kami di balik kelemahan dan kekurangan kami, ketika kami bergantung, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.